Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mbak Aziza Yuanggari, Mbak Eka Nurdiana, dan saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja sama di antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar. Adapun konsep dasar pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu perumusan. Tujuan belajar peserta didik harus jelas. Maksud di sini, tujuan belajar tersebut menyangkut apa yang diinginkan pendidik untuk dilakukan peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua, penerimaan yang menyeluruh oleh peserta didik. Maksudnya di sini, tujuan belajar pendidik hendaknya mampu mengondisikan kelas agar peserta didik menerima tujuan pembelajaran dari sudut kepentingan diri dan kepentingan kelas. Adapun yang ketiga, ketergantungan yang bersifat positif. Maksudnya di sini, pendidik harus merancang struktur kelompok dan tugas-tugas kelompok yang memungkinkan setiap peserta didik untuk belajar dan mengevaluasi dirinya dan teman kelompoknya dalam penguasaan dan kemampuan memahami materi pelajaran. Adapun yang keempat yaitu interaksi yang bersifat terbuka. Maksudnya di sini, dalam kelompok belajar, interaksi yang terjadi bersifat langsung dan terbuka dalam mendiskusikan materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik. Mungkin Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Basu, yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu pendidik merancang program pembelajaran. Jadi suatu pendidik itu harus mempunyai suatu perancang atau metode-metode ataupun materi-materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu pendidik merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan peserta didik dalam belajar mengajar, yaitu mengobservasi semua kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam suatu pelajaran atau pembelajaran. Nah, dalam melakukan observasi terhadap kegiatan peserta didik, pendidik mengarahkan dan membimbing peserta didik baik secara individual maupun kelompok, gitu ya. Terus selanjutnya pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi suatu pendidik itu memberikan kebebasan terhadap peserta didik, yaitu untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi tidak hanya pendidik saja yang mempresentasikan materi yang akan dibawa di dalam kelas ataupun suatu pembelajaran, tetapi juga siswanya boleh menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil belajarnya ataupun hasil kerja peserta didik, begitu. Nah, selanjutnya pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap jalannya pembelajaran. Nah, di sini dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada atau sikap serta perilaku yang menyimpang
itu dilakukan selama pembelajaran. Nah, jadi pendidik itu nggak harus terus mendidik, terus mengajarkan suatu materi kepada peserta didik, tetapi juga harus melakukan refleksi terhadap peserta didik, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembelajaran kooperatif dan macam-macam pembelajaran kooperatif. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif itu ada 5. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Dan kelima, evaluasi proses kelompok. Saling ketergantungan positif untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompoknya menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. Tanggung jawab perseorangan. Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan prosedur penelitian dibuat menurut prosedur kooperatif learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Yang ketiga itu tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Yang kelima, komunikasi antar anggota. Unsur ini yang menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi, sehingga menugaskan antara kelompok dan perseorangan itu adil. Yang kelima itu evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama kelompok tersebut. Jadi setiap selesai adanya pekerjaan kelompok, mereka harus ada evaluasi per kelompok. Nah, berikut untuk macam-macam pembelajaran kooperatif. Ada tipe yang bisa digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif terbagi atas beberapa tipe, salah satunya adalah Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif Think Pair Share atau TPS adalah salah satu model pembelajaran yang cukup efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar akuntansi siswa karena siswa dituntut untuk melakukan aktivitas yang lebih banyak saat belajar. TPS memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan tipe strategi pembelajaran yang kooperatif dan fleksibel. Dalam pembelajaran tipe Jigsaw, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang anggotanya mempunyai karakteristik heterogen. Masing-masing siswa bertanggung jawab untuk mempelajari topik yang telah ditugaskan dan mengerjakan pada anggota kelompoknya sehingga mereka saling berinteraksi satu sama lain dan saling membantu. Yang ketiga itu tipe GI atau Group Investigation, dirancang oleh Herbert Talon. Selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Sarn dan kawan-kawannya dari Universitas Tel Aviv. Tipe ini sering dipandang sebagai tipe yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. Yang keempat itu tipe Numbered Herd Together. Tipe ini dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan melibatkan para peserta didik dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pembelajaran tersebut. Yang kelima itu tipe STAT atau Student Team Achievement Divisions. Tipe STAT ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas Johns Hopkins. Metode ini dipandang sebagai metode yang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Sekian penjelasan saya mengenai unsur-unsur pembelajaran kooperatif dan macam-macam pembelajaran kooperatif.